Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Salam sejahtera bagi kita para siswa kelas 12 IPS 3, 4, dan 5 yang berbahagia. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita bersama-sama mempelajari lagi matematika umum, di mana ini merupakan konsep yang terakhir ya, sebelum pelaksanaan ujian-ujian sekolah termasuk ujian tulis dan ujian praktek juga ya sebagai eh, penutup serangkaian ujian yang dilakukan di SMA Negeri 1 Bantarujek. Adapun untuk konsep kita kali ini adalah tentang peluang ya. Setelah sebelumnya di dua bab sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang kaidah pencacahan serta permutasi dan kombinasinya. Juga ini yang menjadi bumbunya daripada materi-materi semester genap ini adalah para siswa harus benar-benar memahami tentang konsep faktorial atau perkalian bilangan asli yang berurutan. Nah, baiklah kita langsung saja kepada peluang. Di sini ada peta konsepnya. Peluang itu yang dipelajari ada dari percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Itu yang menjadi modal kita mempelajari tentang peluang. Yang dipelajari adalah peluang suatu kejadian, frekuensi harapan, serta peluang kejadian majemuk. Ya, ini yang terakhir. Baik, kita simak ya pendahuluan dari modul ini. Eh, yang menjadi kompetensi dasarnya, langsung saja kepada kompetensi dasar, ada dua, yaitu kompetensi dasar pengetahuan, yaitu mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk atau peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, baik peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Oke. Nah, ini adalah deskripsi singkat dari materi ya. Peluang itu adalah bidang matematika yang mempelajari kemungkinan munculnya sesuatu dengan cara perhitungan maupun percobaan. Nah, peluang ini dalam kehidupan sehari-hari juga sering digunakan untuk membantu aktivitas manusia. Nah, berikut ini merupakan contoh dari penggunaan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke satu itu ada membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Nah, ketika mengambil keputusan yang lebih tepat, ya, maka ini dimaksudkan bahwa tidak ada keputusan yang sudah pasti karena kehidupan mendatang tidak ada yang bisa memprediksi kepastiannya dari sekarang. Karena informasi yang didapat tidaklah sempurna. Oleh karena itu, dengan menggunakan peluang, ya, kita dapat mencari kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi sehingga kita dapat mengambil keputusan yang dirasa tepat. Jadi, eh, kita tidak sembarangan mengambil keputusan begitu saja ya tanpa mempelajari tentang peluang karena ini eh, belajar peluang itu supaya kita bisa menentukan keputusan secara matang yang tepat tentunya yang disajikan tentu saja dalam bentuk kuantitatif ya, berupa angka-angka. Yang kedua itu untuk memperkirakan hal yang akan terjadi. Nah, kita tidak bisa sepenuhnya memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya, karena itu merupakan rahasia Tuhan, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bila kita memiliki prediksi terhadap masa depan, tentunya kita dapat menghadapi kemungkinan yang telah diprediksikan dengan baik dan tidak panik. Nah, ini sebagai contohnya ya, bisa kalian baca-baca sajalah di modul gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari sering dengar perakiraan terjadinya hujan dalam bentuk peluang ya, baik secara kualitatif seperti kemungkinan kecil akan terjadi hujan di esok hari atau dalam bentuk kalimat kuantitatif seperti kemungkinan besar kemungkinan hujan esok hari sekitar 30%. Nah, ini ada angkanya ya, kuantitatif. Nah, jelas ini di sini bahwa berbicara mengenai peluang kita dihadapkan dalam suatu kondisi yang tidak pasti. Ya, akan tetapi kita hanya diberikan suatu petunjuk atau gambaran seberapa besar keyakinan kita bahwa suatu peristiwa bisa terjadi.
Semakin besar nilai peluang yang dihasilkan dari suatu perhitungan, maka semakin besar pula keyakinan kita bahwa peristiwa itu akan terjadi. Contohnya adalah ketika Doni misalnya ingin pergi ke rumah temannya, dia melihat langit dalam keadaan mendung. Awan berubah warna menjadi gelap, angin lebih kencang dari biasanya, serta sinar matahari tidak seterang biasanya. Nah, bagaimanakah tindakan Doni sebaiknya? Mungkin para siswa punya keputusan ya, punya keputusan. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Doni? Apakah dia tetap berangkat atau misalnya menunda keberangkatannya? Kan itu semua ada jawabannya pada diri kalian masing-masing. Nah, ini di sini juga disampaikan ya. Dari saya diungkapkan saja di sini. Disibakan aja bahwa ketika Doni melihat keadaan seperti itu, maka sejenak dia berpikir untuk membatalkan niatnya pergi ke rumah temannya. Ini karena kan dia berhipotesis bahwa sebentar lagi akan turun hujan dan kecil kemungkinan bahwa hari ini akan tidak hujan, mengingat gejala-gejala alam yang mulai nampak. Nah, probabilitas dalam cerita tadi adalah peluang kemungkinan turunnya hujan dan peluang tidak turunnya hujan. Ketiga, untuk meminimalisir kerugian, katanya. Nah, dengan adanya peluang ini atau dengan mempelajari peluang itu, kita bisa meminimalisasi kerugian. Nah, hal ini dengan cara apa? Dan cara memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya dan melakukan tindakan pencegahan kerugian atas apa yang telah kita prediksi. Contohnya, ya. Contoh khusus diambil masalah grosir buah yang menjual buah stroberi. Buah ini mempunyai masa jual atau waktu penjualan yang terbatas. Dalam arti, jika tidak terjual pada hari pengiriman, maka tidak akan laku dijual pada hari selanjutnya. Jika diandaikan harga pengambilan satu keranjang stroberi adalah $20, ini berarti ceritanya adalah di negara luar negeri ya. Di luar negeri karena ini satuan uangnya itu dolar ya. Dan grosir akan menjualnya dengan harga $50 satu keranjang. Berapa keranjangkah persediaan yang perlu diambil setiap hari oleh grosir agar mendapat resiko kerugian minimum atau agar mendapat keuntungan maksimum? Hal ini dapat diselesaikan pula dengan konsep peluang. Kira-kira berapa nih para siswa? Oke, itu yang ketiga ya, untuk meminimalisir kerugian. 4. Kegunaan yang keempat atau manfaat mempelajari peluang yang keempat itu adalah ini, digunakan di ilmu ekonomi. Ya, ini cocok saya untuk kalian yang program peminatannya adalah sosial ya, IPS. Nah, di bidang ilmu ekonomi. Sebenarnya anak IPA juga sekarang atau MIPA juga mempelajari ilmu ekonomi ya, lintas peminatannya atau lintas minatnya itu. Ilmu aktuaria merupakan ilmu gabungan antara ilmu peluang, matematika, statistika, keuangan, dan pemrograman komputer. Wah, itu udah mulai ke pemrogram komputer. Jadi mungkin ini sejenis akuntansi ya. Nah, aktuaria adalah disiplin formal yang mempelajari tentang asuransi jangka panjang seperti asuransi hidup dan asuransi kesehatan. Tanpa bermaksud menentang Tuhan, ya, aktuaria berusaha menjabarkan dengan baik rumus-rumus kapan seseorang harus melakukan klaim terhadap asuransinya, sehingga aktuaria mampu mendeskripsikan rumus-rumus untuk menghitung nilai premi dan nilai klaim secara analitis, bukan intuisi belaka. Sehingga apa? Sehingga perusahaan asuransi mencapai keuntungan tanpa merugikan pelanggan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa aktuaria tidak hanya dapat diaplikasikan pada asuransi, melainkan pada analisis kriminologi, misalnya model-model aktuaria mampu mendeskripsikan dengan baik peluang pelaku dengan tipe tindakan atau motif kriminal, usia, tingkat pendidikan, dan etnis si pelaku. Manfaat yang kelima, ya, di sini hanya disajikan 5 manfaat dalam pelajari peluang ini. Digunakan dalam ilmu psikologi. Nah, psikologi memang ilmu sosial, tetapi bukan berarti di dalam psikologi tidak menggunakan ilmu matematika ya. Tapi tetap saja, biasanya model matematika yang sering dipergunakan itu adalah statistik. Tapi bukan berarti model matematika yang lain tidak dipergunakan. Di sini saya mau menjabarkan tentang model matematika yaitu peluang. Di SMP dan di SMA tentu saja kita sudah mempelajari tentang peluang. Kalau di SMA sih saat ini sedang dipelajari gitu ya. Mungkin di SMP juga sudah kelas 9 ya, tentang peluang.
Oke, petunjuk penggunaan modul tidak akan saya sampaikan satu persatu ya. Langsung ke materi pembelajaran di sini ya. Ada 3 materi pembelajaran yang kemarin juga sebelum penilaian tengah semester itu ada 3 pembelajaran ya. Pertama tentang kaidah pencacahan ya, aturan perkalian, penjumlahan ya, notasi faktorial. Kedua itu tentang permutasi, ketiga tentang kombinasi ya. Kemudian diakhiri dengan penilaian tengah semester. Anggap saja itu sebagai penilaian tengah semesternya. Di sini juga ini ya, di materi pembelajaran yang peluang ini ada 3 kegiatan pembelajaran. Pertama itu materi percobaan, ruang sampel dan kejadian. Itu harus selesai dalam 2 jam pelajaran. Kemudian materi peluang suatu kejadian dalam 6 pelajaran, dan ketiga materi peluang kejadian majemuk itu dialokasikan 8 jam pelajaran. Mudah-mudahan dari 16 jam pelajaran ini bisa tuntas sampai dengan ujian sekolah nanti gitu ya. Mudah-mudahan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kegiatan pembelajaran sebenarnya ini melanjutkan ya kegiatan pembelajaran keempat, tapi di sini malah kegiatan pembelajaran satu lagi, tidak apa-apa. Ada percobaan, ruang sampel dan kejadian. Apa sih tujuan pembelajarannya? Ini tujuannya adalah setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menentukan ruang sampel dari sebarang kejadian sekaligus menentukan anggota kejadian dari percobaan acak. Nah, ini materinya. Percobaan itu apa, ruang sampel itu apa, kejadian atau peristiwa itu apa. Nah, ini tidak akan saya bacakan, silakan Anda pahami saja di modul yang sudah pernah disampaikan di grup ya. Itu. Atau sedikit saya ulas gitu ya, secara singkat. Ini kalau percobaan dalam studi peluang ini itu sebagai suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian bergantung pada kesempatan. Nah, kemudian ruang sampel itu himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ya, biasanya dinyatakan dengan S, huruf S besar ya, dan banyaknya elemen atau banyaknya anggota ruang sampel itu dinyatakan dengan N dalam kurung S besar. Karena kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel, biasanya dinotasikan dengan huruf-huruf kapital, A, B, C kapital ya, dan seterusnya. Nah, itu banyaknya elemen kejadian A itu dinyatakan dengan N himpunan A, banyak elemen kejadian B dinyatakan N himpunan B, dan sebagainya. Contoh nih, ketika kalian melakukan percobaan melambungkan sebuah koin ya, coba deh ambil koin, kemudian perhatikan kedua sisi koin tersebut. Kalian akan melihat bagian sisi bertuliskan nominal uangnya berapa, dan sisi lain bagian yang bergambar. Bisa gambar melati atau gambar apapun kan gitu ya. Nah, jadi hasil-hasil yang mungkin ketika kalian melambungkan satu koin tersebut adalah muncul bagian gambar atau muncul bagian angka. Jadi ruang sampel dari percobaan tersebut adalah ini S sama dengan G gambar A atau angka. Disimbolkan G dan A. Dan jumlah anggota ruang sampel ada 2, yaitu gambar atau angka saja. 2. Dari percobaan melambungkan sebuah dadu, tentukanlah ruang sampel percobaan tersebut. B. Kejadian A, yaitu munculnya sisi dadu bermata ganjil. Yang C. Kejadian B, itu yaitu munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3. Penyelesaiannya ini bisa dilihat. Oke, kan sebuah dadu ya. Kalau sebuah dadu kan itu ada 6 sisi kan. Dan tiap sisi itu ada bulatan-bulatan itu ya, yang itu merupakan simbol ya, itu mata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi karena ada 6 sisi, jadi sampai 6 angkanya ya. Oke. Jadi hasil-hasil yang mungkin dari percobaan melambungkan sebuah dadu itu munculnya sisi dadu dengan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 katanya. Jadi ruang sampelnya adalah ini ya. S sama dengan ini tanda himpunan, jadi pakai tanda kurawal, buka dan tutup 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang diliputi ya. Dan banyaknya elemen ruang sampel itu kita hitung saja ini bang anggotanya ya. Itu ada 6. Yang B, kejadian A itu munculnya sisi dadu bermata ganjil katanya. Nah, kejadian muncul sisi dadu bermata ganjil itu adalah A, berarti munculnya mata 1, mata 3, dan mata 5 kan. Itu karena itu bilangan ganjil. Sehingga NA itu ada 3.
Dan kejadian munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3 itu cukup B, itu sebenarnya 3 dan 6. Karena 3 habis dibagi oleh 3, juga 6 juga habis dibagi oleh 3 ya. Sehingga NB itu ada 2. Bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan. Pada percobaan melambungkan dua koin yang sama sekaligus, tentukan A. Ruang sampel percobaan dengan tabel kemungkinan, B. Ruang sampel percobaan dengan diagram pohon, dan C. Kejadian E, yaitu munculnya angka dan gambar. Penyelesaiannya yang A. Ruang sampel percobaan dengan tabel kemungkinan. Nah, ini. Koin pertama itu angka gambar. Koin kedua juga angka gambar. Kalau kita gabungkan angka dengan angka di angka-angka. Angka dengan gambar itu angka gambar. Gambar dengan angka di gambar angka. Gambar dengan gambar jadi gambar-gambar. Nah, ruang sampel dari percobaan melambungkan dua koin yang sama sekaligus itu adalah ini. Ya, sampelnya itu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Kemudian yang B, ruang sampel percobaan dengan diagram pohon. Nah, seperti ini. Ruang sampel yang diperoleh dari diagram pohon itu adalah ini. Kita mulai. Ini koin pertama, ada angka, kemudian gambar. Koin kedua pasti ada angka dan gambar. Jadi tinggal cabang-cabang seperti ini. Jadi yang ini angka dengan angka di angka-angka hasilnya ya. Angka kemudian gambar di koin kedua berarti angka gambar. Gambar di koin pertama dan angka di koin kedua itu di gambar angka. Gambar di koin pertama dan gambar di koin kedua itu hasilnya gambar-gambar. Kejadian itu ya. Kalau dalam diagram pohon itu seperti ini, gampang kan ya. Nah, kejadian selanjutnya, kejadian E yaitu munculnya angka dan gambar. Dari tabel ataupun diagram pohon diperoleh kejadian munculnya angka dan gambar ialah ini. E sama dengan angka gambar dan gambar angka kan gitu ya. Jadi ada 2 ya. Muncul angka dan gambar itu berarti angka gambar dan gambar angka. Kalau misalnya sekaligus ditanyakan berapa banyaknya ruang apa namanya kejadian E itu ada 2 kan. Berapa banyak kejadian E berarti ada 2, angka gambar maupun gambar angka. Ini rangkumannya ya. Jadi diulas kembali bahwa percobaan itu ada sebagai suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian bergantung pada kesempatan atau peluang. Nah, ketika percobaan diulangi, hasil-hasil yang dapat diperoleh tidak selalu sama walaupun dilakukan dengan kondisi yang tepat sama dan secara hati-hati ya, atau teliti. Nah, percobaan seperti ini disebut dengan percobaan acak katanya. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S besar biasanya. Banyaknya elemen ruang sampel dinyatakan dengan N dari himpunan S. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel, biasanya dinotasikan dengan huruf-huruf besar itu ya, A, B, C, D, dan seterusnya, yang penting huruf kapital ya. Kita banyaknya elemen kejadian A dinyatakan dengan N himpunan A, banyaknya elemen kejadian B dinyatakan dengan N himpunan B, dan seterusnya atau sebagainya. Nah, ini ada latihan soal. Nah, latihan soal ini ya, pilihlah satu jawaban yang paling ini keliru ya. Masa pilih satu jawaban, seharusnya ini ulala gak usah diabaikan saja, ini perintahnya itu kurang tepat. Ada 2 latihan soal, silakan kalian kerjakan ya. Kemudian dikumpulkan nanti hari Rabu ya. Hari Rabu minggu depan ya, tanggal berapa ya hari Rabu? Pokoknya hari Rabu saja ya. Nomor 1, pada percobaan pelemparan 3 koin sekaligus, tentukan butir A, ruang sampel dan banyaknya elemen ruang sampel. Butir B, kejadian A, yaitu muncul paling sedikit 2 angka. Yang kedua, pada percobaan melambungkan 2 buah dadu yang sama sekaligus, tentukan butir A, ruang sampel dan banyaknya elemen ruang sampel dengan tabel kemungkinan. Butir B, kejadian A, yaitu muncul angka-angka yang berjumlah 9. Butir C, kejadian B, yaitu muncul angka-angka yang berjumlah kurang dari 7. Nah, silakan ini 2 variasi hidangan otak ini Anda cicipi, kemudian Anda nikmati dengan senikmat-nikmatnya, dan konfirmasinya nanti dikumpulkan hari Rabu ya. Hari Rabu. Oke, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian saja dulu ya. Terima kasih atas segala perhatian Anda, dan mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang begitu dipahami gitu ya.
Kalau mau, biarpun kalian mau konsultasi dengan saya, silakan ya konsultasi ya. Saya itu bisa standby di sekolah itu hari Senin, Selasa, dan Rabu. Silakan manfaatkan 3 hari itu untuk berjumpa langsung dengan saya. Untuk konsultasi apa? Konsultasi ini ya, tentang seputar materi matematika wajib atau matematika umum ini. Terkhusus untuk kalian yang kelas 12 IPS 3, 4, dan 5. Baiklah, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.